Iya, alhamdulillah baik ya Pak ya. Gimana Pak hari-harinya setelah dan sesudah pandemi COVID-19? Apakah berbeda atau sama saja Pak? Alhamdulillah situasinya mudah-mudahan sama aja. Yang penting kita bisa jaga kesehatan dan ikuti protokol pemerintah jaga kesehatan. Iya Pak. Boleh Pak ditarik bentar mic-nya biar agak jelas suaranya. Iya Pak. Tentunya kita harus mematuhi ya Pak ya peraturan pemerintah. Pasti. Iya. Dan Bapak selaku Kadif PPA Satreskrim Padang Skimpuan, hari ini kita membahas perlindungan anak dan perempuan ya Pak ya. Iya, Bu. Kenapa sih Pak kita mengambil tema hari ini? Kenapa tidak yang lain? Ya karena untuk Karena sesuai ya Pak ya. ya sesuai jadwal hari ini memang jadwalnya untuk pelayanan perempuan dan anak, perlindungan perempuan dan anak. Jadi kita buat edukasi untuk masyarakat untuk tahu apa itu perlindungan perempuan dan anak. Karena pada zaman sekarang itu perempuan dan anak-anak itu sangat dipinggirkan ya Pak ya, banyak kekerasan pada perempuan dan anak-anak. Jadi pasal berapa aja sih Pak tentang perlindungan anak itu? Jadi pemerintah saat sekarang ini telah membuat undang-undang yang khusus untuk mengatur dia perlindungan perempuan dan anak. Dan untuk anak, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi di Undang-Undang tentang perlindungan anak banyak pasal-pasal tentang yang menjaga anak. Dulu ya Pak, mana tahu sudah ada yang bergabung bersama kita di hari ini. Sudah ada Pak, yaitu Rizka Hairani dari Sadabuan yang bertanya, bagaimana upaya penegakan hukum terhadap kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia ini Pak, apalagi di Kota Padang Sidimpuan? Jadi penegakan hukum maksudnya? Upaya penegakan hukumnya bagaimana Pak? Upaya penegakan hukum kita memang dulu sebelumnya sering berkoordinasi dengan dinas PPA. Kita sering melakukan sosialisasi berupa preventif ke sekolah-sekolah maupun penyuluhan-penyuluhan ke sekolah, desa-desa. Namun kalau untuk penanganan penyidikannya, korban melapor ke Polres. Setelah melapor ke Polres kita lakukan penyidikan. Setelah kita melakukan penyelidikan, kita penuhi ada unsur tindak pidana, langsung kita naikkan ke penyidikan. Setelah kita periksa saksi-saksi sesuai dengan alat bukti dan kita tetapkan tersangka, selanjutnya tersangka berkas perkara kita kirim ke JPU untuk segera disidangkan di pengadilan negeri. Iya Pak, sebelumnya ini Pak, dalam perlindungan anak dan perempuan ini biasanya itu identik kepada anak perempuan atau anak laki-laki Pak apabila ada kekerasan anak? Biasanya perkara yang kita tangani, kalau untuk kekerasan cabul biasanya yang jadi korban adalah anak perempuan. Tapi kalau untuk kekerasan fisik biasanya yang jadi korban adalah anak laki-laki. Kadang itu juga ya Pak, terlalu banyak anak perempuan. Karena kita lihat aja pada zaman sekarang ya Pak ya, identik dengan anak perempuan daripada laki-laki. Iya, apa saja sih Pak sebenarnya yang dihadapi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini? Tantangan yang paling besar dihadapi? Tantangan yang paling besar kita hadapi adalah mungkin korban takut menceritakannya hal yang dialaminya kepada orang tuanya. Jadi kejadian itu sempat berulang-ulang. Jadi kita harapkan butuh keberanian dari korban untuk menceritakan kepada orang tuanya, dan kita pun sebagai orang tua harus berusaha kita mendekatkan diri kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita mau bercerita dengan terus terang, tidak ada rasa-rasa sungkan untuk bercerita kepada kita selaku orang tuanya. Iya Pak, selama ini Pak untuk pengaduannya kebanyakan korban secara langsung atau perwakilan selama ini Pak? Kalau secara undang-undang setiap orang bisa melaporkan, tidak harus korban. Secara undang-undang bisa dia orang tuanya, bisa tetangga, bisa tokoh masyarakat, bisa LSM. Tapi yang sekarang sering kita tangani di Polres adalah orang tua yang melaporkan. Orang tua sebagai pelapor dan anak sebagai korban. Iya Pak. Dan selanjutnya Pak, kita cek WhatsApp kita kembali. Sudah banyak juga Pak yang bergabung bersama kita.
ada Samsul di Sisundung yang pertanyaannya itu Pak, bagaimana mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, apa saja Pak yang perlu kita lakukan saya sebagai orang tua? Jadi saran sebagai orang tua, kita harus dekat dengan anak, kita jaga anak, kita sering komunikasi dengan anak, bersering cerita tukar pikiran, kita kasih bimbingan baik secara pendekatan agama, adat ataupun yang lainnya. Iya Pak. Dan sudah ada juga Pak yang bertanya, ini ada Tommy di Papua. Jauh ya? Iya Pak, mendengarkan kita melalui aplikasi, yaitu salam kenal untuk Bapak dan penyiarnya. Pembahasan kali ini sangat luar biasa dan up to date banget ya Pak ya. Saya ingin bertanya juga ini Pak, apakah broken home termasuk faktor pemicu kekerasan pada perempuan dan anak Pak? Yang kita tangani selama ini itu salah satu termasuk faktor juga. Ya. Iya Pak, dan bagaimana Pak dengan faktor pernikahan dini? Itu juga termasuk atau bagaimana Pak? Termasuk juga. Termasuk juga. Termasuk. Jadi faktor pernikahan dini dan broken home itu 105 FM, Your Lifestyle, Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang. Sedipuan perkara tentunya masih bersama di rumah dan narasumber kita Bapak Aibtu Ahmad Jamil Siregar SH selaku Kadif PPA Satreskrim, yang hari ini kita mergiri-giri cerita-cerita dan mersapa-sapa tentang perlindungan anak dan perempuan. Iya Pak, kita lanjut kembali ya Pak ya. Iya Bu. Iya, dan kali ini Nilma juga mau bertanya ini Pak, apakah kekerasan yang terjadi terhadap anak dan perempuan ini termasuk pelanggaran HAM atau bagaimana Pak? Jadi termasuk Bu, sehingga di Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 ada 2 pasal yang khusus menangani perkara tersebut, yaitu pasal 81, 81 itu unsur perbuatan cabul. Perbuatan cabul ancaman hukumannya paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Itu yang khusus perbuatan cabul. Yang untuk persetubuhan itu dimaksud dalam pasal 82. Pasal 82 ancaman hukumannya paling singkat juga 5 tahun, paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Iya Pak. Jadi masih banyak ya Pak kekerasan terhadap anak dan perempuan ini? Banyak. Di Kota Padang Sedipuan masih banyak juga ya Pak ya? Banyak Bu. Yang kita tangani untuk kekerasan terhadap anak banyak. Untuk semester 1 2009 kita sudah menangani perbuatan cabul ada 13 perkara, melarikan anak di bawah umur ada 2 perkara, dan penganiayaan terhadap anak ada 4 perkara. Semua sudah kita tangani. Iya Pak, penganiayaan ini biasanya dilakukan orang tuanya tersendiri atau bagaimana Pak? Kalau khusus untuk penganiayaan terhadap anak biasanya orang lain yang melakukan, tapi kenal dengan korban. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya Iya, Pak, iya. orang terdekat dari Orang si terdekat korban. biasanya melakukan perbuatan itu. Iya Pak, seharusnya orang tua juga berperan penting dalam hal ini ya Iya, Pak. berperan menjaga anak, dan tidak orang tua aja, kita pun semua wajib untuk menjaga anak kita. Iya Pak, betul sekali ya Pak ya. Dan sering juga ini Pak kasus menyebutkan bahwa kekerasan pada anak ini atau pencabulan itu Iya. yang sering disalahkan itu pakaiannya. Itu bagaimana itu Pak? Itu unsur, bukan harus itu cuma mungkin sebagai alasan untuk para pelaku untuk apa itu. Iya Pak. Dan biasanya, contohnya nih Pak, Ya. Irma punya kasus seperti itu. Ya. Irma harus melapor ke Bapak atau bagaimana Pak? Kalau khusus kita di SPKT ada sentra pelayanan kepolisian terpadu. Nanti setelah melapor di SPKT nanti baru diarahkan ke unit PPA. Jadi selanjutnya unit PPA yang menangani di Polres. Iya, persyaratannya itu biasanya apa saja Pak? Kalau persyaratan tidak ada, namun waktu melapor kita perlu identitas diri berupa KTP. Kalau untuk anak-anak yang menyebutkan dia anak-anak perlu akte keluarga, akte kelahiran, menyatakan umur ya. Karena kita untuk memastikannya kan perlu akte kelahiran kan. Nah itu dia. Iya Pak. Dan biasanya nih Pak, pelaku dalam kekerasan ini mungkin masih ada yang di bawah umur ya Pak ya? Iya, ada. Itu bagaimana Pak hukumannya terhadap anak yang di bawah umur dan sudah dewasa? Apakah sama atau berbeda Pak? Ancaman hukumannya pasti berbeda karena di undang-undang ada undang-undang yang khusus mengatur tentang sistem peradilan anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
anak itu baik dia sebagai korban dilindungi, baik sebagai saksi dilindungi, baik sebagai tersangka juga dilindungi. Jadi apabila pelakunya adalah anak-anak, dia harus dibedakan dengan orang dewasa. Ancaman hukumannya pun sepertiga dari orang dewasa. Penanganannya pun beda dengan orang dewasa. Jadi waktu kita melakukan pemeriksaan terhadap anak, dia harus didampingi oleh orang tua, oleh wali, atau oleh anggota LSM, pemantau masyarakat, dan juga bisa diapai dengan dinas PPA, didampingi oleh dinas PPA dan Peksos dari Kementerian Sosial. Iya Pak, berarti berbeda ya Pak antara anak yang masih di bawah umur dan sudah dewasa. Beda dia. Iya. Biasanya juga ini kan Pak, kita sering nih melihat kerjasama antara kepolisian dengan Satpol PP, yaitu penggerbekan daerah-daerah tertentu seperti Pelontaran. Itu salah satu ya Pak untuk upaya perlindungan anak dan perempuan. Iya, termasuk juga salah satu. Memang sering selama ini kita sebelumnya razia dengan dibantu Satpol PP untuk razia tenda-tenda biru dan hotel-hotel. Iya Pak. Biasanya Pak di Kota Padang Sidimpuan ini sudah berkurang dari tahun ke tahun atau semakin bertambah Pak? Kalau dari data yang melapor di Polres Padang Sidimpuan, tahun 2018 ada sebanyak 34 kasus, tahun 2019 ada 27 kasus. Berarti kalau kita tengok trennya terjadi penurunan jumlah kasus yang kita tangani. Berarti ada manfaat. Kita sering melakukan razia-razia dan penindakan di KP-KP atau hotel. Gak usah takut, kan polisi terbuka. Kan takut polisi, nggak boleh takut sama polisi. Iya, apalagi dalam Posara ini apa polisi sampang udara bebas memberikan Iya. anggaran ya Pak ya. Betul sekali. Yang terutama masih bisa bertanya di nomor 0822 9999 6105. Iya Pak, selain faktor pernikahan dini, broken home, apakah pendidikan tamatan terakhir itu termasuk dalam faktor terhadap penyebab tindakan kekerasan terhadap anak nggak Pak? Bisa dikatakan termasuk juga, dan rata-rata kasus yang kita tangani tentang kekerasan terhadap anak itu disebabkan ada beberapa hal. Misalnya mungkin ada orang yang lebih dewasa menyuruh si anak tidak mau sehingga dia melakukan pemukulan terhadap anak. Banyak juga faktor-faktor yang lain selain itu memang. Mungkin salah satunya itu gadget juga ya Pak, media sosial. Bisa juga kebanyakan sering nonton yang tidak diperuntukkan untuk dia. Pak. Iya, itu salah satu faktor terhadap kekerasan terhadap anak ya Pak. Bisa juga. Jadi Pak, dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini apakah berbeda Pak pasal-pasalnya? Atau dituangkan dalam satu pasal yang sama Pak? Di undang-undang ada beberapa pasal. Itu pasalnya itu lain-lain. Kalau untuk kekerasan terhadap anak pasal 80, kalau untuk percabulan pasal 81, untuk perbuatan persetubuhannya di pasal 82, untuk di perdagangan anak di pasal 83. Berarti pernah viral juga ya Pak tentang eksploitasi anak? Iya, pernah kita di Polres Padang Sidimpuan sudah pernah menangani 3 perkara dan semua pelakunya sudah dihukum dan menjalani hukuman di LP Salabue. Waduh, ngeri juga ya Pak ya. Takut juga ini jadinya, apalagi cewek-cewek ini Pak yang pekerja keras pulang malam ya Pak ya. Dan bagaimana Pak dengan, apakah Bapak pernah tuh melakukan penggerbekan di warnet-warnet gitu kan Pak? Biasanya seperti tempat saya tinggal, ada juga itu Polres dari Tapanuli Selatan melakukan penggerbekan ke warnet-warnet. Kita dari Polres Padang Sidimpuan sering melakukan razia warnet-warnet untuk membubarkan batas-batas waktu, menyuruh anak-anak pulang. Sering memang. Iya Pak, itu salah satu ya Pak untuk mencegah Antisipasi. Betul sekali ya Pak. Mungkin di menit ke-50 dari Formas 11 ini, apakah ada kesimpulan atau himbauan untuk masyarakat Kota Padang Sidimpuan Pak? Ya, himbauan kita kepada orang-orang tua supaya menjaga anak, memberikan Bimbingan Pak? bimbingan, menjaga anak, dan kita berusaha untuk dekat dengan anak supaya apa permasalahan anak mau dia mencurahkannya kepada, mau berterus terang, biar jangan disimpan-simpan. Jadi sehingga kita mengetahui apa yang terjadi yang dirasakan anak. Iya Pak.
karena banyak juga ini orang tua ya Pak yang kerja dari pagi sampai Iya. malam lupa akan anak. Jarang berkomunikasi atau sosialisasi dengan anak. Iya Pak. Jadi itu dia kesimpulan dari Bapak Aibtu Ahmad Jamil Siregar SH selaku Kanit PPA Satreskrim Padang Sidempuan mengenai perlindungan anak dan perempuan. Terima kasih Pak atas waktunya dan sudah mampir ke studio Roy FM dan Sama-sama. mau talk show.